kita mulai aja ya. Nah, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Namanya juga kuadrat ya. Kalau kuadrat itu berarti 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Yang mana A ini adalah koefisien A dan B ya. Ini adalah koefisien ya. Sedangkan yang C ini adalah, ada yang tahu nggak? Konstanta. Iya betul, konstanta. Siapa tadi yang jawab? Titan ya? Oke. Nah, ini contohnya ya, dengan A, B, C ini adalah elemen R ya. Elemen R ini adalah bilangan real, tetapi A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 tentu dia nggak ada hasil. Contohnya ini ya. Kalau kita masukkan ini 0 kurang 4 kan negatif 4. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk dari kuadrat. Cuma ini ada yang kuadrat sempurna, ada yang tidak sempurna. Ibu mau tanya nih, yang contoh soal yang ini Ibu kasih nomor 1, ini kuadrat sempurna atau tidak? Ini kuadrat sempurna atau tidak? Ingat, kuadrat sempurna itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah X kuadrat. Apakah dia punya BX? Dia tidak punya BX. Ya. Dikurang 4. 4-nya adalah C sama dengan 0. Maka dia bukan kuadrat sempurna. Yang nomor 2, X kuadrat kurang 9X. Ini dia yang nggak punya apanya ini? BX. Konstanta. Iya, konstantanya. X kuadrat kurang 9X ditambah C-nya dia yang nggak ada. Nah, kalau yang nomor 3 nih, X kuadrat tambah 7X sama dengan 10, ini kuadrat sempurna atau bukan? Sempurna, Bu. Kenapa sempurna? Sempurnanya di mana? Karena lengkap, Bu. Loh, ini lengkapnya di mana? Ini X. Enggak lengkap. Enggak, siapa yang jawab enggak? Siapa yang jawab enggak? Oh, Emiliana. Oh iya, kenapa Emiliana kok jawabnya enggak? tidak, Bu. Karena beda dari yang apanya yang BX beda dari yang ini? konstanta. Beda dari yang ini ya? Beda dari yang ini. Iya. Yang jawab lengkap siapa tadi? Emil menjawab nggak lengkap. Siapa lagi yang bilang nggak lengkap? Tadi, Bu, salah tengok, Bu. Saya, Bu. Oh, salah tengok. Jadi ini semua memang benar nggak lengkap? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sekarang perhatikan, X kuadrat tambah 7X sama dengan 10. Ya, sebenarnya 10 ini merupakan konstanta. Kenapa? X kuadrat ditambah 7X ya. Ini karena 10 ya, di sini lawannya adalah negatif 10 sama dengan 10 dikurang 10. Jadi kedua ruas ini ya, kedua ruas ini kita kurangkan dengan negatif 10 atau kita kurangkan dengan 10 supaya hasilnya 0. Sehingga di sini 0 ya. Ya. Sehingga di sini hasilnya 0 ya. Nah, maka didapat X kuadrat tambah 7X ini negatif 10, ini adalah 0. Nah, sekarang kalau kalian ngelihat seperti ini, apakah ini sudah merupakan kuadrat sempurna? Iya, betul. Jadi kalian itu jangan terkecoh. Di sini sebenarnya udah kuadrat sempurna. Ya, jadi paham ya beda antara kuadrat sempurna dan kuadrat yang tidak sempurna. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Selanjutnya. Nah, ya. Jadi di sini nilai pengganti X yang memenuhi persyaratan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itulah disebut dengan ya penyelesaian kuadrat. Nah, beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3. 1, memfaktorkan. Nah, memfaktorkan ini sudah kita laksanakan atau sudah kita pelajarin di kelas 7 dan di kelas 8 ya, faktorisasi aljabar dan persamaan linear 2 variabel ya. Kemudian melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC ya.
Oke, kita masuk. Nah, sebelum kita membahas mengenai aturan faktor 0 ya, di sini aturan faktor 0 menyatakan bahwa hasil kali sembarang bilangan dengan bilangan 0 adalah 0 ya. Jadi sembarang bilangan yang dikalikan dengan 0 itu adalah 0 ya. Nah, jadi jika misalnya begini, variabel X, 2X dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, 0 ya. Nah, jadi secara simbolik dinyatakan bahwa jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 ya. Nah, jadi kedua-duanya itu bisa saja 0. Nah, contoh soal. Dengan menggunakan aturan faktor 0, tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Ada yang bisa mengerjakan yang ini? Berapa jawabannya ini? Silakan difaktorkan, ayo. Berapa nih jawabannya? Ya, Ibu coba ya ini ya. Oke, silakan yang mau coba silakan. Jawabannya Ibu tunggu berapa? X-nya berapa? Ada yang tahu? Empat X kuadrat dikurang 32X sama dengan 0 ya. Nih kita keluarkan 4X dalam kurung X dikurang 4 dikali berapa sama dengan 32? 8. Oke ya. Nah, begini. Jadi di sini kita ada dua. 4X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Ya, yang keduanya ya, X dikurang 8 sama dengan 0. Maka kalau kedua ruasnya ini negatif 8, berarti kita jumlahkan dengan kebalikannya ya. X dikurang 8 ditambah 8 sama dengan 8. Maka ini 0 ya. Ini hasilnya 0, maka X sama dengan 8. Jadi penyelesaiannya itu ya bisa 0 ya, bisa juga 8 ya gitu. Nah, yang ini gimana nih? 2X kuadratnya ada nih jawabannya di sini ya. Nah, di situ. Ini yang tadi ya, yang kita jawab jadi itu penyelesaiannya jadi sama dengan 0 atau 8. Yang kita kerjakan tadi ya. Oke, yang ini. Nah, itu kok bisa dapet dia 7X kuadrat sama dengan negatif 8? 4 tuh dari mana? Nah, ya. Karena dia sama kedua ruasnya ditambahkan dengan nih. Ya, kita lihat ini. Nih. Ya, ini 84. 84. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, yang ini Ibu tuh sebenarnya tertarik dengan yang soal yang ini. Kalau kalian ini pernah belajar yang seperti ini cara memfaktorkannya? Pernah nggak? Kelas 8 namanya persamaan linear dua variabel ya. Dibuat seperti ini, bener? Ya kan? Ya. Ininya berapa ini isinya? Kalau dijumlahkan dia 5, kalau dikalikan dia 6, berapakah bilangan itu? Dua bilangan itu berapa? Berapa? Berapa kira-kira? Kalau dijumlahkan dia 5, kalau di ini kan dia 6. Berapa? 2 sama 3, Bu. Iya, betul. 2 sama 3. Benar. 2 sama 3. Nah, sebenarnya jadi ini penyelesaiannya X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3 ya. Nah, kita lihat cara yang ini. Ibu tertarik dengan cara yang ini ya. Nah, di sini katanya kalian bisa membuat persegi ini seperti ini yang mewakili X ya. Ini X, berarti maksudnya X dikali X dalam kurung adalah X kuadrat. Jadi di sini untuk memperagakan yang ini ya, ada persegi panjang warna pink, ini perkaliannya ini 1 ya. Ada persegi yang warna biru. Nah,
Kalau dianya 5, sekarang lihat di sini, ini merupakan ini ya, ini adalah variabel X, ini merupakan B, dan ini merupakan C ya. Ini adalah A, B, dan C. Sekarang perhatikan. Nah, kalau kita susun ya, persegi itu menyatakan banyaknya X, berarti ini X kuadrat karena di sini X dan ini E ya. Sedangkan yang ini adalah B. Ini X, 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 X. Ada berapa di sini? Tuh, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5X yang ini tadi. Nah, yang C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah C-nya. Nah, kita ini kan bentuknya seperti ini ya. Sekarang kalau kita susun kayak gini. Nih, ya. Ini kan tadi adalah X kuadrat kan? Nah, ini X1-nya, X2-nya ini adalah X semua, ya. Maka 2, 3, ya. Yang ini X tambah 2, ya. Ini X juga, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapatlah X tambah 2 dan X tambah 3. Ya, gitu. Atau cara lain nih, Ibu mau nih ya, ini ya. Ibu kasih contoh soal yang lain deh. Tunggu. Yang mana ya? Oke. Ini aturannya ya. Satu soal ini masih bingung ya. Ibu kasih soal contoh di sini misalnya begini. Tentukan, tunggu. X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Ada yang bisa jawab nih? Berapa? Kalau dia seperti ini, maka kotaknya ya. Kotaknya itu ini adalah, aduh kok jelek banget kotaknya. Ini X kuadrat, ini X, ini X. X-nya ada 7 ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 7. Kemudian yang itunya 12. Ya. Nah, ini 12. Iya, benar. Jadi kita susun kalau bentuk seperti ini ya, X tambah 3, di sini ada tambahan lagi 2. Aduh. Sebentar. Ada tambahan lagi 2 di bawah sini ya. Oh, jelek banget nih garisnya. Nah, ya. Ini X. Nih. X-nya 4 ya. Jadi di sini X-nya 3. Maka dapatlah X tambah 3 atau X tambah 4. Atau boleh kebalikannya ya. Maka penyelesaiannya X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Maka penyelesaiannya negatif 3, negatif 4. Ya, itu. Nah, kemudian ini tadi ya penyelesaiannya. Nah, selain itu juga kita ini bisa melengkapi kuadrat sempurna seperti ini ya. Nah, contohnya ini ya, melengkapi kuadrat sempurna. Nih, dilihat rumusnya ya. Ini. Nah, penyelesaiannya di sini. Tapi yang paling sering muncul ya, itu adalah apabila kita menggunakan rumus ABC ya. Bising. Ini kita untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, itu bisa menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC ya. Jadi kita di sini rumusnya itu B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, ini rumus ABC ya. X12 itu negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Ini adalah 2X kuadrat kurang 7X tambah 5.
Kalau kita lihat ini 2 apa? 2 ini apa? A ya. Konstan. Ini B-nya ini B ya, negatif 7 dan C-nya adalah 5. Kalau kita masukkan ke rumus ini berarti ingat ya, B-nya adalah negatif 7. Maka X12 sama dengan negatif. Ini rumus ya, yang negatif ini adalah rumus jadi harus dimasukkan. Negatif B-nya adalah negatif 7 plus minus akar ya, B-nya negatif 7 pangkat 2 dikurang 4 ya, dikali A, A-nya 2 dan C-nya adalah 5 per 2 dikali 2. Iya, betul. Jadi negatif 7 plus minus akar negatif 7 pangkat 2 berapa? Negatif 7 kali negatif 7 artinya positif 49 dikurang 4 kali 2 8 kali 5 ya, negatif 8 kali 5 iya 40 per 4 ya. Oke, keluar lagi nih negatif 7 plus minus. Nah, 49 dikurang 40 berapa? 9 ya, per 4. Maka akar 9 sama dengan 3. Oke, negatif 7 plus minus 3 dibagi 4. Kenapa di sini plus minus? X1 sama dengan negatif 7 ditambah 3 ya, dibagi 4. Ini 3 ya. X2 nya negatif 7 dikurang 3 dibagi 4. Berarti X1 nya Ibu taruh di sini. X1 nya sama dengan negatif 7 tambah 3 berapa? Minus 10 per 4. Negatif 7 ditambah 3. Hutang kalian 7, kalian bayar 3. Berarti kalian masih ada 4. Iya, negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Nah, X2 nya sekarang negatif 7 sama negatif 3, negatif 10 per 4. Kalau disederhanakan berarti negatif 5 per 2. Bener nggak? Oke, berarti ini himpunan penyelesaian dari sini ini ya, negatif 1 dan negatif 5 per 2 atau negatif 2 1 per 2. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke. Nah, ini 5 soal yang harus kalian kerjakan ya. Terserah mau pakai cara sederhana boleh. Tunggu Ibu minum dulu, haus. Ya, mau pakai cara sederhana boleh ya, mau pakai cara rumus ABC juga boleh. Nah, tunggu ya, saya belum buat ininya ini tapi nggak apa-apa gini, nanti setelah ini akan Ibu buat link pengumpulannya ya. Ya, Bu. Orang lagi online, tolonglah. Ya, ini ada 5 soal. Nanti kalian kerjakan. Akan segera Ibu share link pengumpulannya di grup ya. Nah, Ibu share juga daftar hadir kegiatan ya hari ini. Tolong diisi daftar hadirnya dan nanti tugasnya ini dikerjakan. Ini mau di screenshot atau mau sekalian diringkas videonya nanti silahkan. Kalau untuk videonya insya Allah nanti siang Ibu coba ini ya. Oke. Oke, Ibu tunggu dulu. Oke, Ibu cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita. Ada yang mau ditanya nggak nih? Tidak, Bu. Tidak.
Masih online saya, nggak ada juga tugasnya. Oh, iya. Nggak ada yang mau ditanyain? Tidak, Bu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Tolong nih daftar hadirnya kalian isi. Ini diisi daftar hadir. Nanti untuk link pengumpulan tugasnya segera Ibu share ya, karena Ibu belum bikin. Itu saja. Terima kasih banyak untuk yang udah hadir hari ini. Nanti untuk yang udah hadir hari ini akan Ibu cek langsung kehadirannya, akan Ibu masukkan ke daftar nilai. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar jalan.